Tadi apa? Hah? Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa salaka nahjahu ila yaumil wa ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Fantaziru inna muntazirun. Shadaqallahul aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Mari kembali kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayahnya. Yang dengan demikian alhamdulillah malam ini kita bisa mempunyai kekuatan untuk datang ke rumah Allah ini, melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, lalu kemudian duduk di majelis ilmu ini. Semoga semua itu dipandang oleh Allah sebagai salah satu bentuk mujahadah atau kesungguhan kita di dalam beragama, yang merupakan syarat agar Allah mengokohkan hidayahnya di qalbu kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menapaki jalan ini, jalan Allah, maka pasti Allah kemudian akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju kepadanya, jalan-jalan kebenaran. Apa yang berbahagia, pada kajian kali ini insyaallah kita akan membahas semacam fikih fitnah akhir zaman, yaitu bahwa fitnah akhir zaman itu salah satu hakikatnya adalah sebagai tamyiz, sebuah proses yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan, mana orang yang semakin baik, mana orang yang semakin terfitnah, menjadi maftunin, menjadi orang-orang yang terfitnah di akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 tahapan tamyiz itu, pembedaan itu. Kita mulai dari yang terakhir nanti terjadi di akhir zaman, dan itu adalah tamyiz, pembedaan yang paling ekstrim. Apa itu? Allah akan membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dengan cara memisahkannya dengan kematian. Bagaimana itu? Nabi bersabda, ya ba'asullahu ar-rih minal yaman alyan minal harir fala yabqa ahadun fi qalbihi misqala zarratin min iman illa qabadathu. Kata Nabi, nanti Allah akan mengirim angin dari Yaman, bertiup dari Yaman. Angin itu lebih halus dari sutra.
dia bertiup ke seluruh dunia. Apa akibatnya? Tidak ada satupun orang beriman yang tinggal di permukaan bumi ini, walaupun imannya hanya sebesar zarrah, sikit imannya, lemah imannya, illa qabadathu, melainkan akan menjadi meninggal, akan diwafatkan oleh angin ini. Ini pembedaan yang paling ekstrim terjadi nanti ketika bumi ini mau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bahagia, apa hikmahnya? Kenapa orang-orang yang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya adalah agar orang beriman tidak merasakan dahsyatnya peristiwa kiamat. Yang peristiwa kiamat itu salah satu hakikatnya adalah azab. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, hai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim, sesungguhnya goncangan kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, pada hari itu kamu, kata Allah, kalau diberi kesempatan oleh Allah untuk melihatnya, tapi tidak mungkin. Tapi kalau seandainya diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan peristiwa pada hari kiamat itu, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Apa yang disaksikan? Setiap ibu yang menyusui akan melemparkan bayinya. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, dan setiap wanita hamil akan keguguran. Wa taran nasa sukara, manusia, kamu akan saksikan manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk, tetapi kenapa seperti mabuk? Walakin azaballahi syadid, mereka seperti mabuk karena merasakan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman dimatikan dulu supaya tidak merasakan azab hari kiamat. Apa yang berbahagia? Ada 4 tanda besar kiamat yang tidak disaksikan oleh orang beriman setelah orang beriman itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keempat-empatnya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa bumi ini akan dihancurkan. Khasyafun bil masyriq, khasafun bil maghrib, khasafun bi jaziratil arab, wa narun yaqudun nas ila mahsyarihim fi Syam, yaitu amblas bumi itu mulai amblas di timur, amblas di barat, amblas di jazirah Arab. Jadi mulai amblas itu mudah bisa dipahami enggak? Longsor ke bawah. Sekarang sudah mulai di Arab Saudi itu sudah sering. Tiba-tiba aja ada lubang sangat besar, amblas bumi. Lalu yang terakhir akan muncul api menggiring seluruh sisa-sisa manusia di akhir zaman berjalan menuju mahsyar di dunia di akhir zaman, yaitu Syam. Maka Syam itu disebut dengan Ardul Mahsyar, bumi tempat dikumpulkannya manusia di akhir zaman. Jadi api ini dia tidak membinasakan, tapi dia menggiring orang supaya semuanya berkumpul di Syam. Dan setelah berkumpul di Syam, nah ketika itulah wa nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma izi waqa'atil waqi'ah. Barulah malaikat Israfil bekerja, meniup sangkakala pertama. Udah gunung bumi ini dilipat, dan ketika itu terjadilah al-waqi'ah, itulah dia kiamat terjadi. Apa yang berbahagia? Orang beriman ketika kiamat ini terjadi, salah satunya
disebut dengan al-faza' al-akbar, goncangan yang sangat dahsyat. Orang beriman yang ketika itu berada di kuburnya itu bagaimana? Itu diamankan oleh malaikat. Diamankan oleh malaikat, sehingga mereka tidak merasakan goncangan kiamat itu. Ini salah satu bentuk ma'iyatul malaikah bil mu'minin, kebersamaan malaikat dengan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu kalau membaca tafsir, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian istiqomah. Istiqomah dengan konsekuensi la ilaha illallah itu hidup dia dengan sistem Allah. Nah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat akan turun, yaitu ketika mereka menghadapi sakaratul maut, dan memberikan hiburan, jangan takut, jangan gentar. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami menjadi wali kalian, penolong kalian ketika di dunia dan ketika di akhirat. Maka ternyata orang yang istiqomah itu dipersamai oleh malaikat ketika di dunia ini, ketika sakaratul maut, ketika di barzakh, termasuk nanti ketika di mahsyar, di mizan, di sirat dan seterusnya. Luar biasa. Ini saya kira jarang dibahas, dikaji ketika mempelajari rukun iman yang ke-6. Karena kita fokus kepada 10 malaikat itu, ya enggak? Malaikat ini ya. Tapi salah satu yang penting kita pahami adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah mempersamai orang-orang beriman yang istiqomah dengan keimanannya. Salah satunya adalah ketika terjadi goncangan dahsyat pada hari kiamat, maka malaikat mengamankan orang-orang mukmin di alam barzakh atau di dalam kubur. Bapak yang berbahagia, nah peristiwa tamyiz yang luar biasa ini, pembedaan yang luar biasa ini terjadi setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melakukan tamyiz yang kedua. Tamyiz kedua ini Allah akan membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman secara fisik. Secara fisik. Apa itu? Bapak yang berbahagia, tanda kiamat besar yang ke-6 adalah khurujud dabbah minal ard, yaitu munculnya dabbah dari permukaan bumi. Allah berfirman, wa iza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ketika sudah sampai ketetapan Allah akan mengeluarkan kepada mereka dabbah, yaitu binatang dari perut bumi. Yang binatang itu ditakdirkan oleh Allah pandai berbicara nantinya. Apa yang dibicarakan oleh binatang itu? Bahwa manusia ternyata banyak yang tidak yakin, yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak berbahagia, dalam beberapa sabdanya Nabi menjelaskan, salah satunya Nabi bersabda, takhrujud dabbah, dabbah akan keluar, wa ma'ahu asa Sulaiman, asa Musa alaihi salam wa khatam Sulaiman alaihi salam. Dabbah ini keluar, dia membawa 2 buah peninggalan Nabi. Yang pertama tongkat Nabi Musa, yang kedua cincin Nabi Sulaiman. Untuk apa oleh dabbah itu, 2 peninggalan malaikat itu?
fatakhtuma anfal kafir bi khatam Sulaiman wa tajluwa wajhal mu'min bi 'asa Sulaiman. Nah, ini ternyata yang terjadi. Jadi binatang ini setiap bertemu dengan manusia, dia tahu mana orang kafir, mana orang beriman. Maka orang kafir ditempelkannya cincin Nabi Sulaiman ke hidungnya. Apa yang terjadi? Menghitamlah hidung dan wajah orang itu. Orang beriman ditempelkannya tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa. Apa yang terjadi? Nah, putihlah, bercahayalah wajah orang beriman itu. Hatta la yajtami'al inna ahlal hawani yajtami'una ala akhwanihim fayaqulu hadza ya mu'min wa yaqulu hadza ya kafir. Sampai kata Nabi, ada hidangan makan, berkumpul di situ orang-orang di meja makan itu, ternyata beda agama, beda keyakinan. Cuman karena di wajah mereka sudah berbeda, tiba-tiba aja mereka memanggil secara otomatis. Yang wajahnya bercahaya ngomong, hai kafir. Yang wajahnya hitam juga membalas, hai mukmin. Masya Allah. Ini akan terjadi, Bapak berbahagia, pembedaan secara fisik. Ya, kalau sekarang duduk orang beriman dengan orang kafir, nggak jelas sama kita bedanya lah. Entah mana yang beriman, entah mana yang kafir. Ini sekarang, nanti berbeda secara fisik. Apa yang menyebabkan pembedaan itu? Ditakdirkan oleh Allah, binatang yang keluar dari perut bumi itu, yang setiap bertemu dengan orang, itu yang dibuatnya. Sampai dalam sebuah riwayat ada orang beli kibas. Lalu ditanya oleh saudaranya, dari mana kamu beli kibas ini? Dia jawab, dari seseorang yang hidungnya hitam. Berarti dari orang kafir. Di mana kalau borek api itu situ wajah orang bercahaya, berarti dari orang beriman. Bapak bahagia, ini pembedaan yang kedua, dibedakan oleh Allah secara fisik, mana yang beriman, mana orang kafir. Namun Bapak yang berbahagia, sebelum pembedaan secara fisik ini, terlebih dahulu Allah menutup pintu taubat bagi orang fasik dan orang munafik, dan menutup pintu iman bagi orang kafir dengan munculnya tanda kiamat yang kelima, tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari sebelah barat. Itulah yang disampaikan oleh Allah, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Orang ingkar, orang kafir, ahli maksiat itu apa sih yang mereka tunggu-tunggu? Enggak ada yang mereka tunggu sebenarnya, kecuali satu, kedatangan malaikat liqabdil arwah, yaitu untuk mewafatkan mereka. Au ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Tuhan. Maksud kedatangan Tuhan ini adalah nanti setiap orang itu akan berbaris sangat panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebahagian tanda-tanda dari Tuhan, ayat-ayat dari Tuhan. Yauma ya'tiya ba'du ayati rabbik, pada hari manakala telah datang sebagian tanda-tanda dari Tuhan itu, la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang yang kalau sebelum peristiwa itu dia belum beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau ketika itu dia beriman langsung sholat, langsung sedekah, tidak ada lagi gunanya. Apa yang berbahagia? Maksud dari ba'du ayati rabbika itu menurut sebagian besar ahli tafsir berdasarkan hadis Nabi adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat.
Pembahagia kalau sudah terjadi peristiwa ini, maka pintu taubat bagi orang fasik, bagi orang munafik ditutup. Pintu iman bagi orang kafir ditutup. Apa kata Nabi? Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'an nahar hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah setiap siangnya membentangkan tangannya untuk memberi maaf, untuk memberi taubat bagi orang yang bermaksiat di malam hari. Allah setiap malam membentangkan tangannya untuk menerima taubat bagi orang yang bermaksiat di siang hari. Seperti itu setiap hari. Kecuali orang-orang yang mujahir, orang-orang yang dosanya itu dia berdosa tetapi di depan orang sengaja dia berbuat dosa, itu nggak ada cerita seperti itu. Atau orang sudah berbuat dosa, lalu dia bercerita malam tadi saya begini-begini, itu dia. Karena orang kalau dia beriman, dia berdosa, maka dia malu. Maka definisi dosa itu kata Nabi, mahaqa fi sadrik wa karihta ayattali 'alaihan nas. Dosa itu adalah apa yang mengganjal di hati dan kamu enggak suka orang lain tahu. Itu Nabi yang mendefinisikan dosa itu. Tapi dijelaskan oleh para ulama, ini bagi orang yang hatinya masih bagus. Orang kalau hatinya masih bagus, dia enggak maksum juga. Berdosa tetap. Jangan kira ustadz nggak ada dosanya, enggak. Kiai nggak ada dosanya, nggak ada orang yang maksum. Cuman orang kalau masih relatif bagus hatinya, dosa itu mengganggunya. Kok begini saya? Dan dia nggak suka orang lain tahu. Itu dia. Kalau ada orang malamnya zina, siangnya dicerita, ini orang bermasalah ini. Itu nggak terjadi bagi orang itu. Ini hadis ini luar biasa nih ya. Siang hari Allah bentangkan tangannya memberi taubat bagi orang yang bermaksiat di malam hari. Malam hari Allah bentangkan tangannya menerima taubat bagi orang yang bermaksiat di siang hari. Hatta sampai kapan itu terjadi? Sampai terbit matahari dari sebelah barat. Nggak ada lagi ceritanya itu. Ya, kalau sebelum itu orang munafik 24 karat pun masih dibuka oleh Allah pintu taubat. Dalam surah An-Nisa itu luar biasa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Orang munafik itu tempatnya di kerak-kerak neraka. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hum tahta sairil kufar. Ya, yaumul qiyamah. Tempat mereka itu di bawah seluruh orang kafir. Ini orang munafik itu. Li'annahum musyarakul kuffar fi kufrihim, karena mereka bersama dengan orang kafir dalam kekafirannya. Cuman karena dia bersama orang Islam, maka dia lebih leluasa merusak dari dalam. Kamu nggak akan bisa mencari penolong untuk mereka. Setelah ayat itu ada pengecualian, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah ulaika ma'al mu'minin. Kecuali mereka yang taubat. Jadi orang munafik ada kesempatan untuk taubat. Taubat, perbaiki diri, berpegang pada agama Allah, ikhlaskan agama kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, mereka kembali lahir batin bersama dengan orang yang beriman. Sampai kapan itu? Sampai peristiwa terbitnya matahari dari sebelah barat. Orang munafik, orang fasik ketika itu baru mau bertaubat. Salah saya selama ini ya. Kok saya selama ini mendukung musuh-musuh Allah, enggak berlaku lagi. Kalau sekarang masih bisa. Saya kok bencinya sama orang beriman ya. Saya kok muak sama ulama ya. Tobatlah saya, masih diterima. Ya enggak? Tapi nanti enggak bisa lagi terima. Allah tutup pintu keimanan bagi orang kafir. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa iza tala'at asy-syamsu min maghribiha wa ra'aha an-nas amanu ajma'un.
Wazalika yauma la yanfa'u nafsun imanan lam takun amanas min qabl aw kasabat fi imaniha khair. Manakala kata Nabi matahari sudah terbit dari sebelah barat, dilihat oleh manusia, ternyata peristiwa ini, fenomena alam yang luar biasa ini membuat seluruh orang yang hidup waktu itu beriman semuanya. Beriman semuanya. Bagaimana tidak beriman dapat berbahagia? Jadi kata Nabi, suatu malam orang-orang soleh di akhir zaman sholat malam, baca Quran, udah capek dia tidur. Bangun lagi dilengok, kok masih gelap ini? Oh, sholat lagi lah. Habis sholat baca Quran lagi, udah capek tidur lagi. Udah puas tidur, bangun lagi. Masih gelap, sholat lagi, baca Quran lagi. Udah capek tidur lagi. Nah, begitu bangun yang ketiganya ini baru kedengaran semua orang pada memekik. Kenapa? Menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Apa itu? Mataharinya terbit dari sebelah barat. Semua orang akan beriman ketika itu. Semua orang akan beriman. Kalau sekarang banyak yang ngeyel-ngeyel, orang yang sudah Islam aja tidak menghargai imannya ya. Tapi nanti semuanya akan beriman. Tapi kata Nabi, hari itulah yang disebutkan oleh Allah bahwa tidak bermanfaat keimanan seseorang yang belum beriman sebelumnya. Nah, berbahagia. Jadi sebelum datang peristiwa ini, mari kita masih punya kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa berbahagia? Lalu tamyiz yang pertama seperti apa? Apa yang berbahagia? Pembedaan pertama inilah sekarang terjadi, ya. Dan akan semakin dahsyat ya menjelang terjadinya pembedaan yang kedua itu. Apa yang berbahagia? Pembedaan pertama itu adalah terjadi pada hati seseorang, pada kalbu seseorang. Tetapi hati itu kan tidak nampak. Ya, hati tidak nampak. Jadi pembedaan yang ketiga sangat ekstrim, yang beriman mati, yang kafir masih hidup. Pembedaan yang kedua juga begitu, yang beriman putih wajahnya, yang kafir hitam wajahnya. Sekarang sebenarnya terjadi juga proses pembedaan itu. Cuman tidak nampak secara fisik bedanya itu. Apa sebab pembedaan itu terjadi di hati? Oh, itulah ayat yang hadis yang sekira sering sudah dibaca di sini. Enggak apa kita ulang-ulang. Tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan. Fitnah itu kata Rasulullah dihadapkan ke hati manusia. Apa yang berbahagia sebenarnya yang melihat fitnah akhir zaman itu mata, yang mendengarnya telinga, yang merasakannya mungkin tangan kita, mulut kita dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya yang dihantam adalah hati manusia. Maka dia akan menganyamnya sehelai demi sehelai. Fa ayu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hati manapun yang ketika berhadapan dengan fitnah akhir zaman, dia kemudian terpengaruh secara negatif, bermaksiat dia, berdosa dia, muncul bintik hitam. Wa yuqalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Tapi orang yang mengingkarinya, mengantisipasinya, yang muncul justru bintik putih. Ini yang terjadi sekarang. Hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, hati orang Islam itu sekarang terjadi pembedaan. Ada yang ditempeli bintik-bintik hitam, ada yang ditempeli oleh bintik-bintik putih, tapi nggak nampak kan? Hati itu di dalam dada manusia. Apa yang berbahagia tidak nampak. Hanya saja ya yang nampak itu indikatornya. Ada orang yang
berdasarkan amaliyahnya dan seterusnya, barangkali atau itu menunjukkan bahwa hatinya semakin putih, semakin bersih, semakin bening. Ada orang yang menunjukkan dari ibadahnya, dari orientasi hidupnya, dari mendukungnya, dari loyalitasnya, menunjukkan hatinya semakin hitam. Bapak bahagia kalau pembedaan yang ketiga dan kedua sifatnya ijbari. Ijbari itu nggak ada pilihan lain. Pembedaan pertama ini itu ikhtiari, kita punya pilihan. Kita punya pilihan, kita punya usaha. Ya, apakah pembedaan ini yang sekarang ini terjadi membuat kita semakin putih hati kita atau semakin hitam? Bapak berbahagia, hati itu tempat bersemayannya segala pokok kebajikan. Di antaranya adalah iman. Iman itu di hati tempatnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Fi qulubikum ya. Lalu ada orang Arab kampung Badui datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, kami beriman." Nabi enggak tahu beriman benar apa tidaknya. Tapi Allah tahu. Allah ajar Nabi kita untuk memberikan jawabannya. Muhammad katakan, katakan kalian belum beriman. Kalian sudah Islam secara formilnya, tapi belum beriman. Apa sebab? Iman itu belum masuk ke hati kalian. Jadi hati ini, iman itu bersemayamnya di hati. Apa bahagia manakala hati itu rusak karena fitnah akhir zaman, banyak bintik hitamnya, maka kualitasnya akan berkurang. Kalau hati kualitasnya berkurang dan terus menerus seperti itu, dia menjadi kehilangan kekebalan dari virus kemunafikan dan virus kefasikan. Orang kalau kurang kekebalannya, hatinya itu, imannya itu, maka mudah dia terjangkit virus kemunafikan, virus kefasikan. Dan ini sebenarnya lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada virus corona ini. Kita setiap hari ngiri tanggung, ya, takut-takut dengan virus corona. Ini sebenarnya lebih pantas kita takuti, yaitu virus kemunafikan, virus kefasikan. Abang berbahagia orang kalau imannya terjadi penurunan kualitas. Apa yang terasa oleh orang itu? Yaitu dia kehilangan rasa iman itu. Iman itu punya rasa. Kata Nabi, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pasti akan merasakan rasanya iman orang yang betul-betul ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai sistem hidupnya, Nabi Muhammad sebagai uswah hasanahnya. Dia pasti merasakan rasa iman itu. Kata para ulama, diantaranya Imam Nawawi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan rasa iman itu diantaranya istilzazut ta'at. Orang itu merasa dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu manis, lezat. Maka orang beriman itu sholatnya khusyuk. Dia nyaman dalam sholatnya. Karena nyaman dalam sholatnya, rugi kalau tidak berjamaah, rugi kalau tidak di masjid. Ya enggak? Rugi kalau tidak sholat subuh. Nah itu dia. Baca Qurannya nyaman, rugi kalau sehari enggak baca Quran. Azkar, zikir pagi dan sore, dan ketaatan-ketaatan lainnya. Mahdo, gairu mahdo, ibadah sosial dan segala macamnya itu. Abang berbahagia kalau kualitas iman itu menurun. Nah ini yang berkurang atau bahkan hilang. Kelezatan dalam melakukan ketaatan itu hilang. Demi Allah, orang kalau kehilangan kelezatan dalam melakukan ibadah, umpamanya melakukan sholat, pasti dia merasakan sholat itu sangat berat. Wasta'inu bis sabri was shalah
Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tak tolong pada Allah dengan sabar dengan sholat, tapi itu berat, besar. Kecuali orang yang dalam sholat itu dia bisa nyaman, bisa khusyuk. Dan itu salah satu indikator keimanan. Dan itu salah satu indikator dia di akhir zaman itu ketika dihantam oleh fitnah itu kondisi hatinya bagaimana. Nah, maka berkali-kali berbahagia kita ulang-ulangi. Orang kalau imunitas imannya sudah menurun, dijangkiti oleh virus nifak, berat melakukan ketaatan. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Kalau mereka sholat bermalas-malasan. Sholat asarnya jam 5:30, sholat subuhnya jam 6:30, sholat zuhurnya udah hampir-hampir asar. Masya Allah. Sebenarnya dia berat sekali sholat, tapi kalau nggak sholat seganlah sama orang. Yura'unan nas, riya lagi. Abang berbahagia orang beriman itu ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Orang beriman banyak-banyak zikir kepada Allah. Orang kalau sudah terjangkit virus nifak, apa yang terjadi? Wala yazkurunallaha illa qalila. Zikirnya kepada Allah sedikit. Apa maksudnya? Koneksi pemikiran dan hatinya kepada Allah itu sering tulalit, terhijab oleh kesenangan duniawi. Fitnah harta, fitnah lawan jenis, fitnah kekuasaan itu sering membuat dia terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa berbahagia dari kehilangan rasa ibadah merembet kepada kehilangan rasa ukhuwah dan wala wal bara. Maka kemudian muzabzabina baina zalika la ilaha ula wala ilaha ula. Orang itu kemudian sering bersikap netral dalam hidupnya. Perlu kita ulang-ulangi, orang beriman itu tak boleh netral. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat sunnatullah fil kaun, apa itu? As-sira' al-abadi bainal haq wal batil, pertempuran abadi tak pernah berhenti antara hak dan batil. Wa maza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, di balik hak itu kesesatan. Nggak ada abu-abunya. Maka orang Islam itu nggak boleh netral. Kalau sudah mulai netral, hati-hati. Jangan-jangan penyebab netralnya itu virus kemunafikan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassamukumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim, dijilat neraka nanti kalian. Hak dan batil tidak pernah bahagia berhenti. Dan medan pertempurannya itu pengejawantahan pertempuran hak dan batil itu kadang di bidang ekonomi, kadang di bidang pemikiran, kadang di bidang pendidikan, kadang di bidang sosial, kadang di bidang budaya, kadang di bidang politik. Tidak ada pernah berhenti. Maka sikap orang beriman adalah mencari kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran, dan membela kebenaran. Tapi itu susah. Kata Nabi, as-sabir 'alal haq kal qabid 'alal jamar. Di akhir zaman itu orang yang berpegang kepada kebenaran itu seperti memegang bara api. Dipegang panas. Kenapa kok panas? Dibilang radikal, dibilang teroris, dibilang ya panas. Pemegang kebenaran itu panas. Dipegang melepuh tangannya, enggak dipegang terlepas kebenaran itu. Masya Allah. Ini kaedah-kaedah fikih-fikih yang harus kita pahami, Pak, berbahagia di akhir zaman ini. Maka ketika terjadi pertarungan pemikiran dalam berbagai aspeknya itu, dan itu akan semakin dahsyat, Pak, berbahagia. Kalau mengikuti perkembangan Timur Tengah, Arab Saudi, Tunisia, Mesir,
Masya Allah, luar biasa, dahsyat sekali. Nah, maka ciri orang yang ketika terjadi pembedaan seperti ini, hatinya makin baik, dia kemudian berusaha untuk memihak kepada kebenaran dan kepada orang-orang yang benar. Ciri orang terjangkit virus nifak itu, pertamanya dia netral, tapi lama-lama dia nggak tahan netral. Akhirnya dia berbalik wala dan baroknya itu. Inilah yang diisyaratkan di surah An-Nisa itu. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beri kabar gembira orang munafik. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Kenapa? Allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Kenapa kok kabar gembira bagi orang munafik itu adalah azab yang pedih? Mereka berubah loyalitasnya. Dia loyal kepada musuh Allah. Padahal ada orang beriman yang harusnya dia sokong, dia topang, dia pilih, dia majukan, dia bantu. Coba tengok. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah. Apakah mereka merubah loyalitas itu karena ingin mencari izzah, harga diri, kemuliaan, karena akan menjadi begini, karena akan begini, bahkan keuntungan duniawi. Itu ternyata yang membuat semula sikapnya itu netral, lalu kemudian berbalik. Masya Allah, demi Allah. Ada ulama, jadi sekelas ulama pun Bapak berbahagia kadang-kadang nggak lepas dari fitnah itu. Kemarin bersama dengan ulama yang lainnya, tiba-tiba berbalik. Ya, ini terjadi di Timur Tengah. Ya. Kemarin bersama syekh ini menyuarakan kebenaran. Didekati oleh seorang penguasa, berbalik dia, menyerang ulama-ulama yang istiqomah ini. Masya Allah. Izzah. Ya. Apa bahagia. Jadi pembedaan ketiga ini terjadi di hati orang-orang di akhir zaman. Hati itu tidak nampak, tetapi indikator perubahan hati itu nampak dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam zikirnya, kemudian dalam orientasi hidup serta wala dan baroknya. Pak berbahagia, sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa kita, merengkuh kita untuk dekat kepadanya, membimbing hati kita, memberi taufik dan hidayah agar kita selamat dalam menghadapi fitnah yang pasti semakin dahsyat, akan mencapai puncaknya. Demikian, mohon maaf. Semoga kita semua sentosa, berbahagia lahir dan batin, selamat dunia akhirat. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.